Salam Lolers, selamat datang kembali di channel Love or Like. Pada hari ini saya akan mereview sebuah film yang bergenre action, adventure, crime yang merupakan sequel dari dua film sebelumnya yang sudah saya review. Film ini juga tidak kalah seru dari film-film sebelumnya yang pastinya akan memberikan kesan tersendiri pada setiap penonton. Kalian pasti sudah tahu film apakah yang akan saya review hari ini. Yap, film ini adalah Skyfall. Film ini diawali di sebuah perkantoran yang terlihat gelap yang berada di kota Istanbul. Bond yang mendapatkan misi untuk merebut sebuah harddisk yang dicuri dari M mendapati beberapa korban di tempat itu, termasuk salah satu agent yang bernama Ronson. Bond langsung memberikan info tersebut kepada M sambil berusaha untuk menghentikan kendaraan Ronson. M yang mendapat info tentang kekacauan di tempat itu segera menanyakan mengenai harddisk yang menjadi misi Bond. Namun, harddisk tersebut telah hilang. Kemudian M memerintahkan Bond untuk mengejar orang yang membawa kabur harddisk tersebut dan meninggalkan Ronson yang sedang terluka. Bond pun terpaksa harus meninggalkan Ronson. Sekeluarnya dari tempat itu, Bond langsung dijemput oleh Moneypenny. Ini adalah aksi Moneypenny di lapangan loh, yang mungkin di film-film James Bond terdahulu, Moneypenny hanya duduk di belakang meja sebagai sekretaris M. Bond dan Moneypenny mengikuti pengendara mobil Audi yang membawa harddisk M yang bernama Patrice. Ternyata, Patrice mengetahui bahwa dia sedang diikuti. Dia pun segera tancap gas. Gaspol remblong. Terjadilah kejar-mengejar. Setelah beberapa saat, Bond dan Moneypenny berhasil menghentikan mobil Audi tersebut di tengah-tengah pasar yang ramai. Walaupun mobilnya dapat dihentikan, namun Patrice tidak menyerah begitu saja. Dia menembaki Bond dan Moneypenny, serta kedua polisi patroli yang menggunakan motor yang ikut mengejar. Peluru Patrice mengenai kedua polisi tersebut yang menyebabkan para polisi terjatuh, sehingga dia dapat kabur menggunakan motor polisi tersebut. Bond pun mengejarnya dengan menggunakan motor, sedangkan Moneypenny melanjutkan pengejaran dengan mobil dan dengan bantuan tenor dari markas yang melacak Bond. Kejar-mengejar kembali terjadi, kali ini dengan menggunakan motor. Aksi yang cukup menegangkan karena aksi kejar-kejaran tersebut tidak hanya dilakukan di jalan raya, melainkan juga di atas atap Grand Bazaar, hingga akhirnya sampailah di jalan raya. Tenor memberikan petunjuk jalan pintas kepada Moneypenny agar bisa mencegat motor tersebut dari depan di sebuah jembatan. Setelah mengetahui bahwa dia terdesak, Patrice kemudian meninggalkan motornya dan lompat dari jembatan menuju ke atas kereta api. Bond pun tak mau kalah. Bond juga ikut lompat ke atas kereta api. Dari aksi kejar-kejaran dengan mobil, setelah itu dengan motor, sekarang aksi tersebut dilanjutkan dengan kaki di atas kereta api. Bisa masuk kategori film olahraga ya. M yang mengetahui hal itu segera memerintahkan Moneypenny untuk tetap mengejar mereka. Moneypenny pun mengejar kereta tersebut dengan mobilnya. Di atas kereta, Patrice menembaki Bond yang sedang mengejarnya. Bond pun membalas tembakan tersebut. Tapi sayangnya, kali ini Bond kelupaan membawa peluru cadangan, hingga Bond kehabisan peluru untuk membalas. Untungnya di atas kereta tersebut ada ekskavator. Bond menggunakan ekskavator untuk melindungi diri dari tembakan pelari tersebut. Tetapi, Bond tetap terkena peluru di bagian dada. Patrice yang merasa tidak akan bisa mengalahkan ekskavator dengan peluru, kemudian menembak penghubung kereta, lalu melanjutkan pelariannya. Moneypenny yang mengetahui hal itu segera memberitahukan kepada Bond. Bond pun menggunakan ekskavatornya untuk meraih kereta yang di depan agar dapat melanjutkan pengejaran. Pengejaran pun berlanjut. Moneypenny yang mengejar dengan mobil mulai kehabisan jalan, karena kereta tersebut menuju sebuah terowongan yang tersambung dengan sebuah jembatan.
M yang mendengar info dari Moneypenny tetap memerintahkan Moneypenny untuk mencari tempat alternatif. Moneypenny pun bergerak menuju ke sebuah bukit dan berhenti karena sudah tidak ada jalan lagi. Segera setelah itu, Moneypenny mengeluarkan senjatanya dan menunggu kereta tersebut keluar dari terowongan agar dia punya kesempatan untuk menembak. Kembali ke Bond. Bond tetap mengejar Patrice. Tak berselang lama, kereta tersebut masuk ke dalam terowongan. Sekeluarnya kereta dari terowongan, Bond sudah berada di depan Patrice yang sedari tadi berada di atas kereta itu. Terjadilah perkelahian di atas kereta antara Bond dan Patrice. Melihat hal itu, Moneypenny memberikan info pada M bahwa dirinya mempunyai kesempatan kecil untuk menembak, sebelum kereta tersebut semakin jauh dan masuk kembali ke dalam terowongan. M mendengar hal itu memerintahkan Moneypenny untuk menembak, dan keadaan menjadi tegang. Tidak hanya di lokasi Moneypenny, melainkan juga di markas. Moneypenny pun ragu dan mengatakan tembakannya mungkin dapat mengenai Bond. Hingga akhirnya M pun dengan tegas mengatakan, "Take the bloody shot." Bam! Suasana tiba-tiba menjadi hening. Agent down. Kata-kata terakhir dari Moneypenny memecah keheningan yang menyelimuti markas dan membuat M tak bisa berkata-kata. Beberapa bulan setelah itu, M yang masih menyesali keputusannya dan berduka karena mengira bahwa Bond sudah gugur dalam tugas, mendapatkan panggilan dari Garrett Mallory. Mallory mengatakan bahwa Perdana Menteri khawatir mengenai kinerja M yang kehilangan harddisk itu beberapa bulan lalu. Dan Mallory menyarankan M untuk pensiun dini dengan penghargaan dan penghormatan. Namun M menolaknya. M ingin menyelesaikan tugasnya. M pun meninggalkan Mallory menuju ke markas MI6. Di tengah perjalanan, Tanner memberitahu M bahwa ada yang berusaha meretas komputer di markas MI6. M menugaskan Tanner untuk melacaknya. Tanner pun kaget, karena peretasan tersebut berasal dari ruangan M. Sebelum sampai di markas, mobil yang ditumpangi M pun dihentikan oleh polisi karena jalan menuju markas MI6 pun ditutup. M kemudian turun dari mobil dan menanyakan apakah polisi tersebut tidak mengenali mobil M. Sebelum polisi tersebut memberitahu alasan penutupan jalan itu, tiba-tiba boom! Terjadi ledakan di markas MI6. Beralih ke James Bond. Bond yang selamat dari kejadian beberapa bulan yang lalu memutuskan untuk tinggal di sebuah pulau bersama dengan seorang wanita yang menyelamatkannya. Hal itu dikarenakan Bond marah karena M memerintahkan Moneypenny untuk menembak dan tidak mempercayai Bond untuk bisa mendapatkan harddisk tersebut. Bond menghabiskan waktunya di sana dengan mabuk-mabukan, hingga pada suatu pagi ketika Bond sedang minum di sebuah kafe, muncullah berita di televisi mengenai serangan teroris dunia maya terhadap MI6 yang menyebabkan 6 orang meninggal dan banyak yang terluka. Bond yang melihat hal itu segera kembali ke London, dan untuk kedua kalinya membobol kediaman M. Ini merupakan hal yang paling dibenci oleh M. M yang sampai di kediamannya kaget, sekaligus marah melihat Bond ada di kediamannya setelah diduga gugur dalam tugas. M pun menanyakan kemana saja Bond selama ini. Bond pun menjelaskan alasannya menghilang, hingga terjadilah sedikit perdebatan antara M dan Bond. Setelah perdebatan selesai, M memerintahkan agar Bond diwawancarai dan dites. Jika lulus, maka Bond dapat bertugas kembali dan menyelesaikan misinya. Bagaimanakah kelanjutannya? Apakah Bond berhasil lulus dalam wawancara dan ujian tersebut? Apa isi dari harddisk yang dicuri dari M? Dan siapakah yang bertanggung jawab atas semua kekacauan ini? Temukan jawabannya di film Skyfall, tapi jangan lupa tetap selalu sediakan snack dan minuman favorit kalian untuk menemani kalian menonton film ini. Film ini merupakan film ketiga dari Daniel Craig sebagai James Bond, dan ini merupakan film Bond yang paling kelam. Karena banyak konflik internal yang terjadi baik antara Bond dengan M, Bond dengan Moneypenny, M dengan Mallory, hingga serangan dunia maya yang terjadi di markas MI6 itu sendiri.
Di film ini kita juga dapat mengetahui latar belakang sebenarnya mengenai Bond, yang akhirnya membentuk karakternya menjadi Bond yang keren, macho, keras, berdarah dingin, dan mempunyai ego yang tinggi. Selain menyajikan aksi-aksi yang seru dan menegangkan serta efek-efek yang keren, film ini juga mampu membuat emosi dari penonton larut ke dalam film ini. Hal ini terjadi karena hubungan antara M dan Bond itu sendiri. Walaupun mereka sering sekali berdebat, namun M menganggap Bond sebagai anaknya. Begitu juga dengan Bond yang sudah menganggap M sebagai ibunya. Itulah mengapa Bond senantiasa melindungi M. Sama seperti dua film sebelumnya, di sini kita akan dibawa berpetualang ke beberapa negara, sehingga kita dapat melihat keindahan-keindahan negara-negara tersebut, termasuk keindahan alam yang memanjakan mata di mana Bond dan M kembali ke kampung halaman Bond. Dan akhirnya kita dapat melihat Q, si jenius yang biasanya menyediakan alat-alat canggih untuk digunakan oleh Bond yang belum hadir di Casino Royale dan Quantum of Solace. Menurut saya film ini layak kalian tonton karena selain beberapa hal di atas, film ini juga merupakan kelanjutan dari film-film sebelumnya, dan juga menjadi film transisi untuk sequel berikutnya dari film James Bond. Untuk anak-anak, juga saya sarankan tetap didampingi oleh orang tuanya dalam menonton film ini. Bila kalian setuju atau punya pendapat lain mengenai film ini, tulis di kolom komentar. Overall, I love this movie. Akhir kata, tetap jaga selalu protokol kesehatan dan hasta la vista guys.